transforming mindset. Inspirative Power Ministry to color our marketplace. Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini dan kita bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kepada kita sebuah kesempatan untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun tantangan, persoalan, pergumulan kita perlu meyakini bahwa Allah yang setia itu akan tetap terus menyertai dan memberkati kita. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang Immanuel. Tahukah saudara bahwa Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang beserta kita. God with us. Allah yang menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, kita tahu bahwa kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan seisi dunia ini, alam semesta dan kita ciptaannya, itu ada di dalam pengaturan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, tetapi dia akan memperhatikan kita dalam kedaulatan dan kasih karunia-Nya. Dan pada pagi hari ini, saya akan membahas satu tema penting berkaitan dengan banyak sekali orang yang mengalami kedukaan. Banyak sekali orang yang mengalami penderitaan. Kematian terasa begitu dekat. Dan bagaimanakah pandangan dan perspektif seorang Kristen? Kita sebagai orang Kristen menghadapi kematian. Pagi hari ini juga saya menerima informasi dari WA grup teman bahwa ada satu hamba Tuhan yang setia melayani dipanggil oleh Tuhan pagi ini. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Saya sendiri beberapa bulan terakhir ini, banyak orang-orang yang dekat dengan saya, kemudian secara anugerah Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, mengalami hal-hal yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Bahkan ada beberapa di antara mereka kemudian dipanggil oleh Tuhan. Ini menjadi sebuah tantangan dan pergumulan tersendiri bagi kita. Oleh karena, sekali lagi, kematian terasa begitu dekat. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menyambut, bagaimana kita bersikap terhadap kematian. Bagaimana kita menyikapi problema hidup manusia yang tidak bisa dihindarkan itu. Oleh karena pada dasarnya, ketakutan manusia itu dibagi menjadi 3. Ini hal yang menjadi masalah dan pergumulan sekaligus tantangan dari kehidupan manusia. Yang pertama, dosa. Dosa yang kemudian memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Ketika kita membaca di dalam Alkitab, bahkan justru Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden oleh karena dosa. Yang kedua adalah penderitaan. Penderitaan menjadi sesuatu momok bagi manusia. Manusia tidak mau mengalami penderitaan. Manusia ingin menghindari penderitaan. Manusia ingin lari dari penderitaan. Tidak ada yang mau mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Juga penderitaan dekat dengan kemiskinan, kesusahan. Banyak orang gak mau susah. Banyak orang gak mau miskin. Banyak orang gak mau terbatas dalam kehidupannya. Itu hal yang dihindari. Itu hal yang ditakuti. Itu hal yang menjadi pergumulan manusia. Dan yang ketiga adalah kematian. Kematian juga berusaha untuk ditaklukkan. Kematian berusaha untuk dihindari. Tetapi apa daya? Sebagai manusia kita tidak bisa lari dari kematian. Saat kematian itu datang maka kita tidak bisa sembunyi. Saat kematian itu tiba maka kita tidak bisa mengelak. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bersikap. Itu menjadi penentu penting atas kehidupan kita sebagai manusia. Nah, berkaitan dengan pergumulan tersebut, saya ingin membaca bagaimana pandangan Alkitab terhadap kematian. Bagaimana sikap Alkitab terhadap kematian. Saya ingin membaca di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 4, ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan.